Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Anis. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu dengan melepaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak soleh dan soleha, di pembelajaran 1 tema 5F di buku paket kalian, Ibu telah merangkum pembelajaran. Yang pertama itu ada IPA. Kita akan membahas materi tentang energi panas. Dan yang kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia, materi tentang teks eksplanasi. Oke, kita tetap jaga keimanan dan kesehatan ya, dengan mematuhi protokol kesehatan serta menjaga iman dan takwa. Baik anak soleh dan soleha, kali ini kita mempelajari tentang energi panas. Apa sih itu energi panas? Ternyata energi panas merupakan salah satu jenis. Nah, jadi jenisnya ini bermacam-macam. Salah satunya yang terdapat pada sumber energi yang sebagai berikut, itu ada matahari, ada api, listrik, gesekan, dan panas bumi. Oke, sekarang kita membahas tentang sumber energi. Ini ada matahari ya. Oke. Tentunya matahari itu merupakan energi cahaya yang tak terhingga. Apa sih manfaat matahari? Manfaatnya itu sebagai sumber energi di antara lain mengeringkan pakaian, proses fotosintesis bagi tumbuhan hijau, menghangatkan tubuh, serta mengeringkan padi, jagung, dan ikan asin. Banyak sekali ya manfaatnya. Nah, ternyata selain matahari itu ada api. Apa sih itu api? Ternyata api adalah cahaya dan panas yang dikeluarkan bila sesuatu terbakar. Lalu manfaat api apa? Ternyata manfaat api itu berasal dari kompor. Nah, lalu kita memasak. Jadi fungsi api itu kita bisa masak nih. Terus kita bisa menggunakan api juga sebagai apalagi terdapat pada bahan minyak tanah. Oke, bisa. Terus manfaatnya kita bisa menggunakan batu bara dan gas LPG ya. Oke, lanjut. Di sini kita membahas tentang listrik. Listrik itu apa sih? Ternyata penjelasan listrik itu merupakan pengantar energi panas melalui seperangkat rangkaian elektronik atau energi listrik buatan dan petir. Petir ini merupakan energi listrik alami. Lalu manfaat listrik apa? Nah, manfaat listrik itu misalnya ada di alat elektronik, kita bisa nonton TV, menyetrika kayak. Terus kita juga bisa menggunakan kompor listrik, solder, terus pemanas udara, serta pemanas air. Lanjut, kita membahas tentang gesekan. Gesekan ini salah satu jenis sumber energi juga. Gesekan adalah terjadinya suatu dua buah benda yang dapat menghasilkan antaran panas. Manfaat gesekan juga itu menghasilkan energi panas dari dua benda. Semisal kita menggosok-gosok tangan agak lama, maka tangan kita itu akan terasa panas juga. Apalagi nih, gesekan dua benda, besi ketemu besi, penggaris sama kertas ya, itu bisa mengantarkan panas juga. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada panas bumi. Panas bumi pengertiannya itu berasal dari panas yang tersimpan di dalam bumi sebagai akibat dari pembentukan gunung api. Jadi ini prosesnya alami ya. Dan PT Pertamina Geothermal Energy atau PGA itu merupakan panas buatan. Terus manfaat panas bumi apa? Iya, jadi manfaatnya itu untuk pemandian air panas. Terus gunung berapi aktif. Gunung berapi aktif ini tidak selamanya malapetaka atau membuat bahaya, tetapi manfaat dari gunung berapi aktif itu salah satu manfaatnya yaitu sumber penyimpanan panas. Kedua, menyuburkan tanah. Ketiga, menghasilkan bahan mentah. Lalu selanjutnya keempat, menghasilkan material bangunan.
kelima objek wisata, keenam menjalankan usaha perkebunan dan lain sebagainya. Manfaatnya banyak sekali ya. Lanjut, kita akan membahas tentang teks eksplanasi di buku paket kalian di halaman 6. Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya yang dapat terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Lalu ciri-ciri teks eksplanasi apa aja sih? Pertama, memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab dan akibat, beserta kesimpulan. Kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual, serta fakta yang terkandung memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Oke, kita akan membahas contoh teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini biasa disebut dengan teks penjelasan. Oke, di sini ada salah satu contoh teks yang berjudul COVID-19 atau COVID-19. Oke, kita perhatikan di paragraf pertama. Katanya di paragraf pertama itu merupakan pernyataan umum, karena diawali kalimat penjelasan secara umum seperti ada kalimat adalah, merupakan, yaitu, ialah, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada kalimat adalah. Nah, berarti ini salah satu kalimat penjelas. Oke, lanjut, kita di paragraf kedua dan ketiga itu ada urutan sebab dan akibat. Karena ada peristiwa, kejadian yang disebabkan sesuatu sehingga berakibat sesuatu. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa akibat dari meremehkan itu bisa jadi kita kena, atau sebab kita terkena COVID itu karena kita tidak melakukan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, terus menggunakan masker, dan tidak menjaga jarak. Nah, itu merupakan salah satu urutan sebab dan akibat. Lanjut ke paragraf 4 dan 5. Ini merupakan kesimpulan karena menyimpulkan suatu peristiwa atau kejadian. Jadi kesimpulannya apa dari akibat dan sebab ini? Oh, ternyata kesimpulannya kita harus tetap menghimbau atau mematuhi peraturan dari pemerintah dengan belajar dari rumah, terus menetapkan jarak fisik, serta kita tidak boleh terlalu lama di tempat umum dan lain sebagainya. Terus juga ada beberapa wilayah yang memang ditegaskan merupakan zona merah dan lain sebagainya. Maka itu merupakan kesimpulan dari sebab dan akibat, sehingga pernyataan umum itu didukung oleh fakta yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, sehingga ada solusinya. Oke, itu saja anak soleh dan soleha. Ini untuk latihan soalnya. Kalian bisa membuat teks eksplanasi tentang sumber energi panas berdasarkan fakta faktual yang kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, terima kasih. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.